Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam diseminasi di Damba PPP PTK IPA Angkatan 11 dalam materi Pedagogical Content Knowledge berorientasi HOTS. Apakah Pedagogical Content Knowledge atau biasa disingkat dengan PCK itu? PCK merupakan pengetahuan tentang materi yang diajarkan dan cara mengajarkannya. PCK bermakna kombinasi dari dua pengetahuan yang merupakan dasar dalam praktek pembelajaran oleh guru, yakni Content Knowledge dan Pedagogical Knowledge. Berikut ini adalah berbagai pengertian tentang content knowledge. Kemudian berikutnya adalah pengertian dari pedagogical knowledge. P4 TK IPA memiliki program di Damba dengan materi pedagogi content knowledge berorientasi HOTS bagi guru SD. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan kualitas lulusan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di diklat ini akan membahas mengenai pembelajaran berorientasi HOTS, perumusan IPK, penyusunan silabus, model-model pembelajaran, serta penyusunan instrumen penilaian, sehingga dapat memberikan acuan kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. High order thinking skill ini meliputi di dalamnya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi ada 3, yaitu sebagai transfer knowledge, yang kedua sebagai critical and creative thinking, dan yang ketiga sebagai problem solving. Nah, mari kita pelajari tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Yang pertama adalah di ranah kognitif, yaitu tentang dimensi pengetahuan. Di sini kita sudah mengetahui bahwa dimensi pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian untuk proses kognitif itu ada 6, dibagi menjadi C1, C2, C3, C4, C5, C6 sesuai dengan taksonomi Bloom. Nah, nanti silahkan dicek kembali untuk taksonomi Bloom-nya dan bisa diperhatikan. Berikut ini adalah kata kerja yang sesuai dengan taksonomi Bloom, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau membuat. Kemudian yang kedua di ranah afektif dibagi menjadi 5, yaitu penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi.
Selanjutnya adalah ranah psikomotor. Di sini dibagi menjadi 5 juga, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, sekarang silahkan teman-teman perhatikan kombinasi dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Nah, di sini untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu diwarnai dengan warna merah, yaitu di dimensi pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan untuk dimensi proses kognitifnya mulai dari C4, C5, dan C6. Nah, sekarang kita akan mempelajari keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical dan creative thinking. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Ada 6 elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, yaitu biasa disebut sebagai Frisco. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, yaitu 1. Menentukan masalah, 2. Mengeksplorasi masalah, 3. Merencanakan solusi, 4. Melaksanakan rencana, 5. Memeriksa solusi, dan yang keenam, mengevaluasi. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah paham ya tentang materi sebelumnya? Sekarang kita akan beralih kepada materi analisis kompetensi dasar dan perumusan IPK. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah penentuan target KD. Nah, untuk menentukan target KD ini ada poin-poin yang harus diperhatikan, yaitu tidak mengubah deskripsi pada KD, memisahkan setiap kompetensi yang ada pada KD, memisahkan setiap materi pada KD, memisahkan setiap proses pencapaian, dan menuliskan target jika ada kata dan atau menjadi target yang terpisah. Dalam penentuan tingkat kompetensi KD, kita tidak berpatokan hanya pada kata kerja yang ada pada KD. Kemudian kita juga harus membaca secara keseluruhan deskripsi pada KD. Jika ada 2 kata kerja pada KD, maka tingkat kompetensi pada KD tersebut ada 2. Silahkan teman-teman memperhatikan gambar atau tabel berikut ini. Kemudian untuk matriks sumbu simetri, silahkan teman-teman melihat contoh matriks sumbu simetri kombinasi berikut ini. Sekarang kita akan merumuskan IPK. Nah, apakah IPK itu? Nah, indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, ketentuan perumusan indikator ini ada 6, yaitu indikator dirumuskan dari KD, kemudian menggunakan KKO yang dapat diukur, kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian tidak menggunakan kata yang bermakna ganda dan hanya mengandung 1 tindakan. Kemudian memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Kemudian klasifikasi indikator itu ada 3, yaitu indikator kunci,
indikator pengayaan, dan indikator pendukung. Nah, yang harus ada adalah indikator kunci, sedangkan indikator pengayaan dan indikator pendukung itu bisa dibuat apabila memang diperlukan. Jadi tidak harus ada ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa merumuskan IPK? Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang penyusunan silabus. Apa sih silabus itu? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silakan teman-teman memperhatikan langkah-langkah pengembangan silabus berikut ini. Kemudian, apa sih manfaat silabus itu? Nah, silabus bermanfaat sebagai pedoman untuk pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut. Kemudian, pengembangan pembelajaran lebih lanjut, merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian. Kemudian untuk isi silabus seperti yang sudah kita ketahui ada 10 ya. Silahkan teman-teman cek berikut ini. Dalam mengembangkan silabus ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti, yaitu 1 ilmiah, 2 relevan, 3 sistematis, 4 konsistensi, 5 kecukupan, 6 aktual dan kontekstual, 7 fleksibel, dan 8 menyeluruh. Sekarang kita akan mempelajari tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran yang sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran melalui penyingkapan, kemudian yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan model discovery atau inquiry learning dan sintak model discovery learning berikut ini. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari tentang model pembelajaran PBL. Silahkan teman-teman perhatikan sintak model pembelajaran PBL berikut ini. Selanjutnya adalah model pembelajaran project based learning. Silahkan diperhatikan sintak pembelajarannya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang model-model pembelajaran. Sekarang kita akan mempelajari tentang instrumen penilaian. Sebelum kita mempelajari tentang penilaian, kita akan memahami dulu tentang pengertian berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir tingkat tinggi itu merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Silakan teman-teman perhatikan tentang dimensi proses kognitif berikut ini. Di sini ada dimensi yang levelnya di penalaran, kemudian di aplikasi, dan di kognitif. Nah, untuk yang berpikir tingkat tinggi itu adalah di level kognitif ketiga, yaitu di penalaran. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun soal yang hot? Nah, silakan teman-teman perhatikan langkah-langkahnya, yaitu 1. Menyusun kisi-kisi soal. Yang kedua,
menentukan indikator kunci yang akan dibuat soal. Apabila indikator kunci belum berada di level kognitif 3 atau penalaran, maka buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. Kemudian yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan konstekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Silahkan teman-teman perhatikan contoh kisi-kisi penulisan soal berikut ini. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana cara menyusun soal yang HOTS. Alhamdulillah materi untuk diseminasi ini sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini dan dapat memberikan manfaat pada pembelajaran di kelas masing-masing, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih bermakna yang pada akhirnya dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswa. Semoga dengan terbiasanya teman-teman melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi yang berarti membiasakan siswa bernalar, berkreativitas, dan melakukan inovasi akan dapat melahirkan generasi unggul yang siap menyongsong dan bersaing dengan kemajuan zaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.